Pagi, pada hari ini kita akan melaksanakan kebaktian singkat. Dan sebelum kita memulai kebaktian singkat kita, mari kita bernyanyi. Ringga sitarup manogu ganup. Ringga sitarup manogu ganup. Na pananendel na hengkeng hobal bay hatani Tuhan na sangat toto rosuni mabaen i duniaon horjahon bujur hatani ganu say monang jojor bay non ni ganu ay iya do raja na monang to patirtir pe bara mengisuru toto. Kita bernyanyi, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan dibawakan oleh Ibu. Harapan kami setelah mendengarkan firman ini, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Waktu kami persilakan. Selamat pagi anak-anak semua. Kita tadi sudah bernyanyikan, walaupun dalam bahasa Semadungun, anak-anak harus tetap semangat untuk bernyanyi. Nanti kalau belum tahu lagunya, coba dinyanyikan lagi ya. Dan artinya juga ada di sana. Anak-anak gak usah bingung artinya. Lagunya itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah duduk tenang semua? Udah kan? Nah, kita akan berdoa. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan pagi ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur ya Tuhan, agar firman-Mu boleh ditabur di hati kami dan itu boleh berbuah dengan perilaku kami nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, pagi ini Miss mau cerita tentang kerajaan. Tahu kerajaan gak? Kerajaan itu biasanya ada pada zaman-zaman dahulu itu banyak kerajaan. Dulu pun di Indonesia, daerah-daerah itu dipimpin oleh seorang raja. Nah, sekarang tapi sudah dipimpin oleh presiden. Dan banyak negara-negara sudah dipimpin presiden sekarang. Walaupun ada beberapa tetap dipimpin oleh seorang raja. Nah, cerita Miss hari ini adalah kerajaan dari bangsa Filistin dan bangsa Israel. Kalau pada saat itu, bangsa Filistin ini ada 5 kotanya. Yang pertama namanya Asdod, Gaza, Askelon, Gad, dan Ekron. Dan setiap kota ini ada satu rajanya. Masing-masing kota punya satu raja. Tapi uniknya bangsa Israel nggak punya. Pada saat itu mereka hanya dipimpin oleh seorang hakim. Mereka belum mempunyai raja. Dan pada saat itu ternyata bangsa Filistin ini bersepakat untuk menyerang bangsa Israel. Mereka mau menyerbu bangsa Israel, melawan bangsa Israel. Dan kemudian memang terjadilah peperangan itu. Untuk pada saat itu, kalau ada kerajaan, berarti ada dewanya atau ada Allah yang disembahnya. Bangsa Filistin ini menyembah yang namanya Dewa Dagon. Dewa Dagon namanya. Kemudian kalau bangsa Israel, mereka menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, bangsa Filistin ini kemudian seperti yang Miss bilang tadi, menyerang bangsa Israel. Walaupun sebenarnya takut-takutnya bangsa Filistin ini menyerang bangsa Israel, karena kalau anak-anak pernah ingat cerita tentang bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, dari Mesir, mereka dibuat Tuhan itu lautnya terbelah,
baru ada sungai Yordan juga mengering. Kalau mereka jalan malam hari terang, siang-siang nggak kepanasan. Air dibikin dari batu, makanan ada datang dari langit, semuanya mereka tahu. Tapi mereka bilang gini, jangan kita takut, kita tetap serang bangsa Israel itu. Jadi memang majulah mereka. Yang terjadi memang ada sekitar 30.000 orang bangsa Israel tewas pada perang itu, mati semuanya. Kemudian bangsa Israel pun mengambil yang namanya peti perjanjian bangsa Israel. Apa itu peti perjanjiannya? Peti perjanjian pada masa itu dibuat oleh Musa atas perintah Tuhan, dibuat sebagai tanda kehadiran Allah. Jadi kalau ada peti itu, maka di situ ada Allah yang menaungi bangsa Israel. Jadi kalau diambil petinya, apa masalahnya? Ya kan? Rupanya kalau diambil petinya itu artinya bangsa Israel sudah kalah orang-orangnya, kemudian Allahnya juga. Berarti Allahnya bangsa Israel itu gak ada apa-apanya. Berarti lebih hebat dewanya bangsa Filistin. Tadi dewanya apa? Dewa Dagon. Nah, jadi karena bangganya mereka ini, dibawa mereka lah peti perjanjian itu tadi ke tempat mereka. Ditaruhlah di sampingnya Dewa Dagon ini, ditaruhlah, ditaruh orang itulah di kuilnya, ditaruh di sini misalnya Dewa Dagonnya, sampingnya letak peti persembahan itu. Nah, begitulah mereka bikin. Rupanya besoknya pas mereka datang ke kuil, apa yang terjadi ya kira-kira? Rupanya Dewa Dagonnya bangsa Filistin itu jatuh pas di depan peti perjanjian itu. Nah, habis itu kan mereka gak bingung nih, mereka hanya letakkan lagi seperti biasa di sampingnya. Ditengok lagi besoknya lagi. Rupanya besoknya lagi yang terjadi adalah jatuh lagi lah patung Dagon ini, dan ini kepalanya sama tangannya ini udah patah. Hanya badan ini ya yang utuh, lainnya udah patah pas di depan peti itu. Makin bingung lah mereka. Kenapa ini ya? Kok bisa ini patung ini jatuh gitu? Dari kemudian yang terjadi lagi adalah mereka bentol-bentol bintik-bintik besar-besar di badannya, kena sakit semua mereka. Gak hanya pada patungnya tadi aja yang dikalahkan, yang dirusak oleh Allah, tapi mereka juga diberi hukuman. Kemudian yang mereka lakukan adalah kayak mana ini gitu. Baru setelah dari situ diantar lagi ke kerajaan yang lain di bangsa Filistin tadi. Kemudian begitu juga di sana, mereka bentol-bentol lagi kena hukuman. Begitulah mereka sampai beberapa kota di Filistin sana dibuat. Mendapat hukuman semua dibikin Allah. Jadi bersepakatlah mereka, kita pakanlah ini. Kalau kayak gini terus matilah kita semua, kata orang Israel itu. Kira-kira dia pakan orang itu ya? Ada yang tahu nggak? Mereka itu lagi memikirkan memang kita kembalikan ini, nggak betul lagi, nanti mati kita semua katanya. Jadi mereka bersepakat untuk mengembalikan peti perjanjian tadi ke Israel, gitu. Jadi 7 bulan lah lamanya peti perjanjian itu tadi ada di bangsa Filistin. Jadi mau mereka antar itu peti perjanjiannya, mereka juga memberikan emas. Mereka bentuklah bentol-bentolan yang besar-besar. Setiap kota satu bentolan itu terbuat dari emas, juga tikus. Karena itulah yang datang menyerang bangsa Israel. Jadi mereka bilang, begitulah bangsa Filistin mengirim persembahan kepada Tuhan sebagai tebusan dosa. 1 raja, 1 bentolan. Itu tadi ada Astor, Gaza, Askelon, dan Ekron. Nah, terus bisa apa hubungan cerita ini sama kita? Bangsa Filistin tadi kalah, dibikin oleh Tuhan. Mereka merasa bangga dengan kemenangannya, tapi ternyata Tuhan memberi hukuman kepada mereka karena mereka sudah tidak menghargai Allah itu, ya kan?
Nah, kita dari sini bisa belajar juga bagaimana mengingat siapa kita di hadapan Tuhan, ya kan? Kalau misalnya kita punya kemampuan, aku juara 1, aku menang di provinsi, menang medali emas, aku sudah bisa membaca. Anak-anak sombong karena itu? Nggak boleh, harus mengingat bahwa semua kemampuan yang anak-anak punya, yang kita punya ini datangnya dari Tuhan. Nggak boleh sombong dengan apa yang dimiliki, dan nggak boleh mengambil yang bukan miliknya. Kayak bangsa Filistin tadi, udah habis diserang bangsa Israel, dia ambil lagi milik kepunyaannya. Nggak boleh mengambil punya orang lain, ya kan? Nah, apalagi ya yang menunjukkan kira-kira kalau Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup kita. Misalnya tadinya kita digendong mama nih sama bapak, digendong-gendong, sekarang sudah bisa lari-lari, sudah bisa lompat-lompat, sudah bisa kejar-kejaran sama kawannya, ya kan? Tadinya nggak bisa baca misalnya, atau nggak bisa nulis, setelah diajari bisa. Tadinya rambutnya misalnya botak, misalnya kan waktu bayi kan nggak ada rambutnya, sekarang rambutnya udah panjang. Yang laki-laki bisa udah sering potong rambut karena udah sering kali panjang rambutnya. Yang memberikan itu semua siapa? Tuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Dia itu benar-benar ada gitu. Allah itu benar-benar ada sama kita. Misalnya kita lihat nih, anak-anak ada dengar suara burung nggak? No. Ya itu dia, burung-burung, hewan-hewan, pohon-pohon, semuanya Tuhan yang menciptakannya. Supaya kita pun selalu ingat, jangan seperti bangsa Filistin tadi. Bangsa Filistin ini sudah tahu bagaimana hebatnya, bagaimana besarnya, bagaimana luar biasanya Allah itu, tapi mereka nantang. Kan dibilangnya, iya udah kita dengarnya, kalau bangsa Mesir dulu dikalahkannya sama mereka, dikalahkan oleh Allah bangsa Israel itu. Tapi nggak apa-apa, kita serang aja bangsa Israel itu. Ditantangnya Allah. Kalau mereka menantang bangsa Israel, itu artinya mereka menantang Allah. Ternyata apa yang terjadi? Mereka kalah. Allah tidak membiarkan mereka menang karena mereka sombong. Nah, anak-anak dan kita semua harus menyadari bahwa Allah itu benar-benar menciptakan, yang menciptakan kita benar-benar ada. Kita harus selalu bercerita, berkomunikasi kepada Allah. Gimana caranya? Baca firman Tuhan, berdoa supaya kita semakin dilihat bagaimana besar, great, hebat, dan wonderful, luar biasanya Tuhan kita itu. Dan kita selalu bersekutu dengan Tuhan atau berkomunikasi, ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Kayak mana kita ngobrol sama orang tua kita atau sama teman-temannya, begitu juga kita buat ngobrol sama Tuhan. Supaya pun kita tahu kita itu nanti besarnya jadi apa gitu kan. Kita mendengarkannya atau kita menjalankannya karena Tuhan yang minta. Jadi semangat ya anak-anak, semangat untuk belajar firman Tuhan, selalu berdoa dan tidak sombong. Semua yang kita miliki saat ini, kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita sama-sama semangat untuk menjalankannya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur diingatkan kembali supaya kami tidak seperti bangsa Filistin yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Ajari kami untuk terus menyadari bahwa Tuhan benar-benar ada dalam kehidupan kami, dan kami selalu hidup untuk Tuhan dan selalu berdoa dan membaca firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami kurang serius dalam mendengarkan firman-Mu. Ajari kami dan kami selalu kemauan dan kemampuan untuk mendengarkan firman-Mu dengan tenang dan baik. Berikan kepada kami semua kesehatan supaya kami boleh tetap sehat, dan kiranya masa-masa sekarang COVID-19 boleh segera ditemukan vaksinnya supaya diberikan sama kami Tuhan, supaya kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami, dengan keluarga, dan dengan semuanya kami boleh berjumpa. Dan
dan kami boleh sekolah kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, setelah kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi. Sadokaho itanoon, sadokaho itanoon papitor urmi. Sadokaho itanoon papitor urmi. Padingat-ingat matontong nido ni Tuhan mi. Sai songon hayu dear hora mos parbueni. Bulung ni peta homa usima songon.